Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alifia Retno Nuraini, saya Aska Mufliha, dan saya Devita Sari Nur Hasana, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami di Min 1 Sukoharjo mengenai kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Berikut adalah pemaparan hasil penelitian kami. Selamat menyaksikan. Kurikulum pembelajaran bahasa Arab di tingkat kelas 6 Min 1 Sukoharjo menggunakan kurikulum merdeka berdasarkan SK Dirjen nomor 3302 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab, yang dimana kurikulum ini terdiri dari TP tujuan pembelajaran, 2 alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga modul ajar. Adapun tujuan pembelajaran yang digunakan oleh Min 1 Sukoharjo yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami ide pokok dari tema-tema yang telah diajarkan. Yang kedua, peserta didik mampu membuat tanggapan sederhana dari tema-tema yang telah diajarkan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami informasi tersurat dan tersirat dari teks-teks dalam tema-tema yang telah diajarkan. Yang keempat, peserta didik mampu merespon dengan bertanya dan menjawab dalam percakapan yang sangat sederhana menggunakan pola kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr sebagai alat komunikasi global. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan pola kalimat dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr sebagai alat komunikasi global. Yang keenam, peserta didik mampu membaca wacana singkat dalam bentuk teks tertulis atau teks visual dari tema-tema yang telah diajarkan dengan menggunakan pola kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr untuk memahami informasi tersurat. Yang ketujuh, peserta didik mampu memahami wacana singkat dalam bentuk teks tertulis atau teks visual dari tema-tema yang telah diajarkan dengan menggunakan pola kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr untuk memahami informasi tersurat. Yang kedelapan, peserta didik mampu menghasilkan kosakata yang sesuai tata bahasa dan konteks dari tema-tema yang telah diajarkan dengan menggunakan pola kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr untuk mengungkapkan sebuah gagasan secara tertulis dan lisan. Yang kesembilan, peserta didik mampu menceritakan kembali dan membuat sebuah karangan sederhana sesuai tema yang telah diajarkan dengan menggunakan pola kalimat fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Berikut adalah beberapa isi dari modul ajar kelas 6 di Min 1 Sukoharjo pada gambar 1. Berikutnya adalah gambar kedua. Yang berikutnya ada gambar ketiga. Dan yang keempat, berikutnya ada gambar yang keempat. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama, pengenalan mufrodat, yaitu menggunakan nyanyian terkait tema yang dipelajari. Yang kedua, penggunaan video pembelajaran, yakni untuk istima atau mendengarkan, dan hiwar atau percakapan. Yang ketiga, penggunaan kartu mufrodat, yakni digunakan untuk permainan. Dan yang terakhir ada permainan kata atau seperti TTS, teka-teki silang, dan wordsheet. Selanjutnya ada media pembelajaran. Yang pertama itu ada buku. Buku-buku yang digunakan itu seperti buku bahasa Arab dari penerbit Akhila PS. Yang kedua ada buku bahasa Arab MI penerbit Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak. Dan yang terakhir ada buku Semangat Belajar Bahasa Arab yang diterbitkan oleh Erlangga. Selanjutnya ada aplikasi yang digunakan oleh Min Negeri 1 Sukoharjo, yakni adalah aplikasi Alef Student melalui Play Store dan juga aplikasi Google Site.
ada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kurikulum di Min 1 Sukoharjo. Faktor pendukung seperti fasilitas memadai, yakni TV, internet, LCD, dan juga file materi pembelajaran. Terus ada buku pegangan, yang mana 95% peserta didik memiliki buku pegangan. Selanjutnya ada latar pendidikan guru. Nah, guru memiliki latar pendidikan bahasa Arab. Faktor penghambat yang pertama, kemampuan peserta didik. Masih banyak peserta didik yang belum lancar untuk berbahasa Arab atau belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kebosanan peserta didik. Peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran di dalam kelas, dan juga ada beberapa metode pembelajaran yang belum variatif. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik awal, yaitu penilaian spesifik untuk mengidentifikasi karakteristik, kompetensi, dan model belajar peserta didik. Tujuannya untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam menurut Kemendikbud nomor 7/19/2020. Yang kedua, asesmen formatif, bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Fokusnya untuk memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, asesmen sumatif, dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Waktu pelaksanaannya pada akhir proses pembelajaran atau untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari penghitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Yang keempat, asesmen sumatif akhir semester dan akhir tahun, dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Meskipun demikian, di MIN 1 Sukoharjo tidak semua menggunakan kurikulum merdeka yang telah disepakati oleh Kementerian Agama. Akan tetapi, beberapa masih menggunakan kurikulum KMA 183. Berikut adalah isi dari kurikulum KMA yang digunakan, yaitu pada semester ganjil kelas 6 pada bidang keterampilan. Yang pertama, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait tema jam waktu secara lisan. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta terhadap bahasa Arab secara lisan. Selanjutnya pada semester genap kelas 6, yang pertama, menyajikan pengetahuan faktual, konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan di hari libur. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan suasana di tempat rekreasi.